Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Anggralita Sandra Dewi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPS di SD, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nihayatus Sa'adah dengan nomor NIM 2186206025 dari Prodi PGSD 2021A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pembelajaran IPS SD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah sehat semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta kalian berdiri semua untuk menyanyikan lagu nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Ibu minta berdiri ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, terima kasih. Selanjutnya kalian boleh duduk. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ya, masuk semua ya. Alhamdulillah, sekarang hari ini masuk semua. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha dalam kegiatan ekonomi. Mari kita simak bersama. Jenis usaha ekonomi. Usaha ekonomi itu ada dua jenisnya, yaitu usaha ekonomi yang dikelola berkelompok dan juga usaha ekonomi yang dikelola oleh perorangan. Selanjutnya, usaha ekonomi yang dikelola berkelompok, yaitu usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan maupun keuntungan. Sedangkan usaha ekonomi perorangan, usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Beberapa usaha ekonomi perorangan, contohnya yaitu ada usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan yang terakhir industri kecil. Adapun usaha pertanian, sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan dan tegalan. Selanjutnya yaitu usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang.
Contoh usaha perdagangan yaitu antara lain pedagang asongan, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Selanjutnya yaitu ada usaha jasa. Secara umum banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Usaha salon seperti usaha salon, penjahit, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjual pulsa. Selanjutnya yaitu industri kecil. Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contoh industri rumahan antara lain usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, anyaman, dan mebel. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang usaha milik kelompok. Usaha milik kelompok beberapa diantaranya ada Badan Usaha Milik Negara atau disingkat dengan BUMN, dan yang kedua ada Badan Usaha Milik Swasta atau disingkat dengan BUMS, dan yang terakhir koperasi. Selanjutnya yaitu BUMN. BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. Selanjutnya tujuan pendirian BUMN adalah melindungi kepentingan rakyat, yaitu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis dan atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Sedangkan BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Adapun contoh usaha BUMS, yang pertama ada firma, persekutuan komanditer atau bisa disebut CV, yang terakhir yaitu perseroan terbatas atau disebut PT. Contoh dari usaha firma yaitu didirikan oleh 2 orang atau lebih. Sedangkan usaha persekutuan komanditer atau CV dikelola oleh beberapa orang yang terdiri dari anggota aktif dan pasif. Yang terakhir yaitu perseorangan terbatas atau PT, usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Apakah sampai sini sudah paham anak-anak? Ya, alhamdulillah sudah paham ya. Baik, Ibu lanjutkan. Yang terakhir yaitu koperasi. Koperasi merupakan usaha kelompok yang dikelola dengan asas kekeluargaan. Koperasi menekankan pada rasa kebersamaan dan kesejahteraan anggota. Beberapa macam usaha koperasi yaitu ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serbaguna, serba usaha. Pengertian dari koperasi konsumsi yaitu menyediakan berbagai barang konsumsi sehari-hari. Contohnya seperti sembako dan lain-lain. Sedangkan koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini contohnya seperti bank swasta yang biasanya menerima kredit seperti bank BTPN, itu bank termasuk bank swasta. Koperasi produksi adalah koperasi yang menyediakan bahan baku produksi. Contohnya seperti pabrik yang memproduksi bahan-bahan baku yang bisa disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan atau disalurkan ke usaha perorangan. Selanjutnya yaitu koperasi jasa. Koperasi jasa yaitu yang menyediakan layanan atau jasa tertentu. Contohnya seperti koperasi
koperasi jasa angkutan, koperasi jasa fotokopi, dan koperasi jasa asuransi, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu koperasi serba usaha, adalah koperasi mengelola berbagai jenis usaha. Contohnya seperti koperasi sekolah, koperasi karyawan, dan koperasi unit pertokoan, dan lain-lain. Baik, dari penjelasan tadi, apa yang ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Ya, siapa yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, sekarang ibu yang akan bertanya. Sekarang sebutkan coba contoh usaha BUMN yang ada di negara. Contohnya yaitu seperti PT Kereta Api, Pertamina, dan juga PLN, dan lain-lain masih banyak lagi. Baik, sekarang ibu minta kalian kerjakan secara individu, yaitu halaman 50. Coba di situ kalian kerjakan. Di situ ada kotak-kotak kosong tentang jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi. Coba kalian kerjakan secara individu ya. Nah, kalian tadi sudah belajar tentang jenis-jenis usaha dalam kegiatan ekonomi. Ibu harap kalian dapat memahami dan juga bisa menyebutkan apa saja jenis usaha dalam kegiatan ekonomi. Baik, Ibu akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini yaitu tentang jenis usaha kegiatan ekonomi. Jenis kegiatan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok dan usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan. Usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok ini dikelola secara bersama, baik model, pengelolaan maupun keuntungan. Sedangkan usaha ekonomi perorangan ini adalah usaha ekonomi yang memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara per orang. Baik, Ibu akan memberikan tugas yang akan dikumpulkan pada minggu depan, yaitu coba kalian cari contoh-contoh jenis usaha yang ada di lingkungan sekitar kalian. Apakah sudah paham dengan tugasnya? Baik, jika sudah, sebelum pulang marilah kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu ya. Silakan Ibu minta kalian berdiri semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, semoga kalian sehat selalu, semangat untuk belajar. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan pada minggu depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.